Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tutorial kembali buat teman-teman yang lagi kesulitan ya, atau menemui kasus-kasus ribet. Sebagai teknisi mungkin tetap berusaha untuk mencari jalan keluar. Oke teman-teman, ini sepertinya gampang ya, tapi terkadang kerusakan sama tapi part yang diganti itu beda teman-teman. Jadi kasus kali ini adalah TV Polytron ya, TV Polytron slim ukuran 21 dengan gejala kerusakannya seperti ini. Gambarnya pelangi, namun ini bukan di area kerusakan vertikal ya teman-teman. Oke, maaf teman-teman ya, tempatnya sedikit berserakan. Oke ya, jadi tanpa basa-basi ya, yang harus kita cek dulu itu memang di area vertikal, namun rusaknya bukan IC vertikalnya. Oke teman-teman ya, bukan IC vertikalnya ya. Jadi teman-teman ingat ya, bukan IC vertikalnya. Oke, jadi setiap bagian IC vertikal itu ada in out tegangan. Jadi di bagian in out itu yang harus kita ukur ya teman-teman. Jadi kita harus bisa pastikan dulu tegangan masuk berapa, tegangan keluar berapa. Ya, sekarang kita ikuti dataset teman-teman. Oke, sekarang ini TV dalam keadaan nyala ya teman ya. Ya, jadi dari tadi belum kita matikan. Oke, sekarang kita ukur dari pin 1 dulu ya. Jadi biar sama-sama tahu sebenarnya permasalahan ini di mana. Ya, di pin 1 0,6 ya, sedangkan untuk dataset standarnya dia adalah 1,7 atau 2, ya, volt DC. Itu sama dengan pin 7 ya di sini. Nah, tetapi yang di pin 7 ini normal teman-teman ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu 1,8 volt ya. Di pin out kaki merlima, nah itu terukur 11 volt ya teman-teman, seperti TV LG. Jadi kalau TV LG itu normalnya di pin 5 ini outnya setengah dari tegangan input VCC ya dari AC vertikal tersebut. Seperti itu teman-teman. Kalau tegangan plus minnya kita ukur, (14 volt), yang tengah 15 volt. Jadi untuk tegangan vertikal ya, simetrisnya seperti itu, 15 volt, 45, dan sebelahnya 14 volt ya. Jadi yang setelah ditelusuri ya, ada perbedaan nilai dataset yang ada pada AC vertikal tersebut yang sangat mencolok ya teman-teman. Ini di bagian pin 1 dan out ya. Di out tadi terukur itu, ini langsung ke sanggul aja ya. Ini jalur pin langsung ke yok ya, ke sanggul ya. Ini di out terukur 11 ya, terukur 11 volt. Harusnya ini tidak terukur tegangan ya, seperti data saja ya teman-teman, seperti sinyal-sinyal gitu ya, seperti sinyal data. Nah, yang input, nah ini hanya sinyal-sinyal saja dan tak menentu tegangannya, dia bergerak-gerak teman-teman. Dan seharusnya di sini sama 1,8 di sini yang pin nomor 7. Nah seperti ini, jadi tegangannya seperti itu. Jadi kalau TV Polytron kasus seperti ini, yakinlah teman-teman, ini kalau teman-teman
pegang di heatsink ya, di heatsink belakang, ini panasnya tidak seberapa teman-teman ya, dia tidak panas, hanya sekedar hangat-hangat kuku ya, hangat-hangat suam gitu teman-teman. Tetapi kalau memang normal, ini jari kita nih nggak mampu teman-teman ya untuk memegang heatsink ini karena sangat panas sekali teman-teman ya, seperti itu. Karena di bagian vertikal sepenuhnya tidak bekerja ya, jadi maka yang terjadi seperti itu. Awal tadi saya juga sempat curiga karena TV ini sebelumnya sudah pernah diservis dan menggunakan IC vertikal ini teman-teman ya, 78040 ya. Ini aslinya tadi teman-teman, ini saya ganti. Saya mikir awalnya ini rusak, jadi saya langsung ganti aja dengan seri STV 7218 ya teman-teman, 7281. Oke. Jadi di sini yang perlu kita ukur ya, yang kita cari bener tuh input teman-teman ya, karena tegangan inputnya tuh nggak ada ya. Jadi bagaimana sinyal gambarmu masuk kalau inputnya tuh nggak ada? Oke teman-teman, jadi saya tunjukkan sedikit trik ya, mencari input ya. Jadi input itu berasal dari out IC chroma itu sendiri teman-teman. Nah di sini teman-teman, di sini ya. Jadi kita nanti langsung saja menyambungkan input dari IC chroma ke input IC vertikalnya. Jadi untuk input teman-teman, teman-teman solderkan di sini ya. Nanti teman-teman bisa ikuti sebentar di R404 ya teman-teman. Lihat ini di sini ya, di sini ya Om, di sini ya 404. Oke, kita coba solder. Oke ya, 404. Kemudian yang di sini teman-teman solderkan di sini ya, yang dekat sama kode C. Sebentar, langsung tuh DC tadi udah saya kerik ya teman-teman, 340 itu ada bekas kerik ya. Nah itu saya kerik tadi. Ini saya praktekkan kembali untuk teman-teman ya. Oke, ini tanpa skip ya teman, tanpa skip, kita langsung saja. Oke, saya harap teman-teman bisa melihat ya, seperti ini ya. Setelah tersolder tuh di pin 3 4 tadi. Oke ya, jadi setelah kita jumper seperti ini ya, kita kembali colokkan lagi ke listrik ya, ini tanpa di skip teman-teman. Sekarang kita ukur lagi tegangan inputnya tadi ada berapa ya teman-teman. Setelah di jumper tadi berisi data-data kisi-kisi ya, bukan tegangan. Tuh teman-teman ya, 1,8 ya. Tuh 1,8, 1,7 sama dengan pin yang 7. Kalau outnya kita ikuti dataset di yok tadi. Nah tadi ada tegangannya 12 volt dan sekarang min 242, ya seperti itu. Jadi ini adalah data yang benar ya teman-teman ya, data yang benar sesuai mengikuti dataset, dan kita lihat hasilnya
seperti itu teman-teman ya. Jadi logo Polytronnya udah nongol ya. Kalau masalah yang merah ini gampang teman-teman ya, ini karena PTC-nya belum terpasang. Oke teman-teman ya, sekian, terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi yang teman-teman yang udah bolak-balik ganti IC Polytron tapi tidak berhasil. Jumpa lagi di video berikutnya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel ini. See you tomorrow.